Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fazila dengan NIM C1B020048 kelas R004 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi dan transaksi perusahaan jasa. Selanjutnya yaitu pengertian persamaan dasar akuntansi. PDA atau singkatan dari persamaan dasar akuntansi ialah hubungan atau suatu kesatuan antara kekayaan atau harta dengan utang dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat persamaan dasar akuntansi (PDA). Berfungsi untuk mengetahui perubahan harta dan kekayaan suatu perusahaan akibat dari setiap transaksi yang telah dilakukan. Yang selanjutnya yaitu komponen persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh persamaan perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa depan. Yang kedua, kewajiban atau liabilitas. Kewajiban atau biasa disebut dengan istilah liabilitas adalah sejumlah dana yang perusahaan pinjam dari pihak lain atau kreditur dan harus dilunasi suatu waktu yang sudah disepakati. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas merupakan bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga. Selanjutnya yaitu transaksi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu elemen yang sifatnya intangible, tapi manfaatnya dapat dirasakan. Ada dua bagian perusahaan jasa, yaitu yang pertama jenis transaksi. Pertama, investasi atau penanaman modal. Kedua, pendapatan. Ketiga, penerimaan kas. Keempat, pembelian. Yang kelima, pembayaran kas. Selanjutnya, karakteristik perusahaan jasa. Secara umum, karakteristik dari perusahaan jasa antara lain lebih bersifat tidak berwujud daripada berwujud. Pembelian jasa sangat dipengaruhi oleh faktor psikologi, misalnya emosi, produksi, dan konsumsi bersamaan. Kesuksesan usaha lebih banyak tergantung pada mutu layanan. Selanjutnya, jenis laporan keuangan transaksi perusahaan jasa. Laporan keuangan perusahaan jasa saya sajikan 4 jenis laporan keuangan, yaitu yang pertama jenis 01 yaitu neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan hanya itu yang saya jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.